Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait untuk media pembelajaran, kita akan membahas materi untuk matematika kelas 11. Materinya yaitu determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, bisa atau mampu menentukan determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang menggunakan determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Selanjutnya, materi yang harus diingat pada materi sebelumnya yaitu yang pertama ada definisi matriks, kemudian jenis-jenis matriks, berikutnya transpos matriks, dan yang terakhir adalah operasi matriks. Bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Nah, sesuai dengan apa yang mau kita bahas tadi sebelumnya, yaitu tentang definisi determinan. Determinan itu mempunyai pengertian adalah suatu bilangan real yang diperoleh dari suatu proses dengan aturan tertentu terhadap matrik persegi. Matrik persegi di sini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Determinan dari sebuah matrik persegi A dinotasikan dengan seperti ini ya, det A atau A seperti ini. Ya, dapat dilihat pada tampilan slide ini. Kemudian kita bahas dulu tentang determinan matriks pada ordo 2x2. Nah, seperti ini ya. Ditampilkan seperti ini. Jika A sama dengan pada baris pertamanya AB, baris keduanya CD, maka determinan matriks A adalah, nah nanti seperti ini. Dituliskannya seperti ini ya. AB pada baris pertama tadi dan CD pada baris kedua sama dengan AD dikurangi BC ya. Nanti ini menjadi rumus jika ingin mengerjakan soal yang berkaitan dengan determinan matriks ordo 2x2. Saya ulangi lagi, yaitu AD dikurangi BC, AD kurangi BC. Nah, lebih jelasnya nanti kita perhatikan contohnya pada determinan matriks ordo 2x2. Nah, di sini ditampilkan jika ada matriks A sama dengan 1, 2 pada baris pertama, 3, 4 pada baris keduanya ya, maka nanti diperoleh nilai determinan A sama dengan AD dikurangi BC. Jadi AD-nya tadi 1 kali 4 dikurangi BC-nya yaitu 2 kali 3. Maka diperoleh hasil 1 kali 4 itu 4 dikurangi 2 kali 3-nya adalah 6, maka sama dengan negatif 2. Jelas ya? Nah, lanjut. Jika untuk determinan matrik ordo 3x3. Nah, seperti ini. Jadi jika ada matrik A, nah, baris pertamanya sekarang adalah ABC, baris keduanya DEF, baris ketiganya GHI. Maka nanti diperoleh dengan cara ini ya, dituliskan ABC pada baris pertama, DEF pada baris kedua, GHI pada baris ketiga. Nah,
ditambahkan dulu ini, di belakangnya ditambahkan dengan kolom yang pertama. Jadi kolom yang pertama adalah ADG, ini ya. Kolom kedua juga ditambahkan, nah yaitu BEH, ini ya BEH. Maka harus menambahkan kolom pertama dan kolom kedua. Langkah berikutnya setelah menambahkan dua kolom ya, ini seperti tadi dikalikan ya, AEI ini dikalikan AEI, BFG ya juga dikalikan nanti BFG, dan CDH. Nah, CDH ini nanti juga dikalikan. Nah, setelah masing-masing nanti dikalikan, ini dijumlahkan. Ya, jadi jumlahkan dulu nanti antara AEI, BFG, dan CDH. Setelah itu nanti dikurangi. Ya, seperti halnya pada ordo 2x2 tadi juga dikurangi. Ini pun juga dikurangi. Ya, berlaku pada matrik ordo 3x3. CEG. Nah, ini ya CEG. AFH dan BDI ya, saya ulangi, CEG, AFH, BDI. Nah, seperti halnya tadi yang di depan tadi pun juga ini juga dijumlahkan. Jadi setelah dikali CEG, AFH, BDI, ini nanti semua juga dijumlahkan. Nanti setelah kedua-duanya dijumlahkan baru dikurangkan. Begitu ya, nanti lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Nah, langkah-langkah yang demikian tadi dikenal dengan metode ini, yaitu metode Sarus ya. Jadi ini memudahkan dalam penghitungan determinan matriks ordo 3x3. Mari kita perhatikan contoh untuk penyelesaian determinan matriks ordo 3x3. Nah, berikut ini ya, ditampilkan matriks dengan pada baris pertama itu ada 2, 1, 4, pada baris keduanya min 1, 3, 1, dan baris ketiganya adalah 1, min 2, 2. Langkahnya adalah seperti tadi ya, kita tuliskan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan jangan lupa untuk menambahkan kolom, yaitu kolom yang pertama kita tuliskan ada angka 2, min 1, 1, dan kolom yang kedua adalah 1, 3, min 2 ya, dituliskan di sini 1, 3, min 2. Setelah itu adalah mengalikan ini tadi 2, 3, 2 kita kalikan, 1, 1, 1 kita kalikan, 4, min 1, min 2 itu juga dikalikan. Setelah itu nanti hasil perkaliannya kita jumlahkan gitu ya. Terus kemudian untuk perkalian yang ini 4, 3, 1, 2, 1, min 2, dan 1, min 1, 2 ya. Saya ulangi, jadi yang dikali adalah angka ini 4, 3, 1 nih dikali. Terus 2, 1, min 2 ini juga dikali. Kemudian yang terakhir 1, min 1, 2 ini juga dikalikan. Setelah nanti semua dikalikan, itu nanti dijumlahkan. Begitu ya. Maka di sini sama dengan 2, 3, 2 dikalikan menghasilkan angka 12. 1, 1, 1 dikalikan menghasilkan angka 1. Dan yang ini hati-hati perkaliannya, 4 dikali min 1 dikali min 2, maka hasilnya ini positif 8. Ini selesai, dikurangi
dikurangi juga perkalian ini 4, 3, 1 ini 12 hasilnya 2, 1, negatif 2 itu dikalikan menghasilkan angka ini min 4 dan yang terakhir angka ini 1, min 1 dan 2 ini dikalikan menghasilkan ini negatif 2 begitu ya. Jadi dapatnya plus minusnya juga diperhatikan. Maka ini 12 tambah 1 tambah 8 menghasilkan angka 21 dikurangi 12 kurangi 4 kurangi 2 itu menghasilkan ini 6 dan hasil akhirnya adalah sama dengan 15. Nah, untuk penyelesaian masalah dengan determinan matriks itu nanti bisa diterapkan pada sistem persamaan linier dua variabel SPLDV, juga bisa diterapkan pada sistem persamaan linier tiga variabel atau SPLTV. Nah, masing-masing mari ayo kita bahas satu persatu. Dimulai dari ini dulu ya, dari sistem persamaan linier dua variabel SPLDV. Bentuknya nanti seperti ini. Jadi untuk suatu sistem persamaan linier dua variabel AX plus BY sama dengan E dan CX plus DY sama dengan F, maka nanti diperoleh nilai-nilai yang demikian. D itu maksudnya nanti untuk nilai determinan ya. Jadi determinan dari AB pada baris pertamanya dan CD pada baris kedua. Kemudian DX sama dengan EB pada baris pertamanya dan FD pada baris kedua. Jadi EF ini ya nanti ini pengganti untuk kolom dari X-nya tadi, dari kolom yang AC. Kan tadinya AC di sini. Nah, ini diubah menjadi EF. Itu untuk DX. Kemudian kalau DY itu AC kolomnya ya, barisnya AE, baris pertama, baris keduanya CF. Nah, tapi untuk kolomnya di sini AC, kemudian di sini kolom keduanya EF. Jadi DY itu kalau di kolom pertamanya tetap AC, tapi kolom keduanya kita ganti EF. Jadi perbedaannya, kalau DX tadi yang diganti EF pada kolom pertama, tapi kalau DY kita gantikan untuk kolom yang kedua. Ya, cukup jelas ya. Nah, sehingga nanti untuk perolehan nilai X dan Y-nya itu menggunakan rumus ini. X sama dengan DX per D. Ya, DX-nya kita cari, D-nya juga dicari, dan Y sama dengan DY per D. Begitu ya. Jadi nanti dimunculkan rumus yang seperti ini. Terus kita mau membahas yang ini ya, gantian untuk sistem persamaan linier tiga variabel atau SPLTV. Nah, untuk suatu sistem persamaannya nanti ditampilkan seperti ini bentuknya. Baris pertamanya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan J. Ya. Kemudian baris keduanya DX plus EY plus FZ sama dengan K. Dan baris ketiganya GX plus HY plus IZ sama dengan L. Nah, diperoleh juga nanti nilai-nilainya untuk D, determinannya, itu baris pertamanya ABC, baris keduanya DEF, dan baris ketiganya GHI. Ya, perhatikan dari bentuknya dari ini tadi,
sistem persamaan linier yang 3 variabel. Kemudian dx-nya bagaimana? Dx-nya kita perhatikan juga untuk kolomnya ya. Kolom tadi untuk SPLDV tadi kan kalau dx yang diganti adalah kolom yang pertama. Ini pun juga nanti berlaku demikian. Jadi kolom pertamanya juga digantikan dari sini, yaitu JKL. Nah, JKL kita tuliskan di sini. Sedangkan kolom kedua, ketiga itu seperti di nilai D-nya ini ya. Kolom keduanya BEH sama, kolom ketiganya CFI sama. Jelas ya? Cari perbandingannya antara D dengan DX. Diperolehnya seperti itu. Kemudian DY-nya pun juga itu tadi seperti halnya pada SPLDV. Jadi yang diganti adalah kolom yang kedua. Ini pun juga sama. Jadi ADG kolom, perhatikan kolomnya. ADG diperoleh dari D tadi sama ya. Kemudian kolom yang keduanya diganti dengan ini tadi, JKL ya, JKL dituliskan di sini. Dan ini masih sama, CFI-nya masih sama. Jadi yang hanya diubah adalah pada kolom yang kedua, itu untuk yang DY, dan DX tadi adalah hanya yang pada kolom pertama. Ya, perhatikan dulu nanti ya, lihat perbandingan antara D, DX, dan DY. Karena sekarang adalah 3 variabel atau SPLTV, maka di sini muncul DZ. Kalau di 2 untuk sistem persamaan linier 3 variabel ini muncul untuk ini DZ-nya ya. Jika dibandingkan pada sistem persamaan linier 2 variabel ini hanya muncul D, DX, dan DY. Tapi kalau untuk di SPLTV itu nanti muncul D, muncul DX, muncul DY, dan ini terakhir adalah DZ. Nah, DZ itu bagaimana? DZ itu nanti kita menggantikannya adalah di kolom yang ketiga. Jadi kolom yang pertama tetap ini ya, ADG sama tadi. Kemudian kolom yang kedua juga sama, yaitu masih BEH, itu ya BEH. Dan yang terakhir, nah kita gantikan ini kolom yang ketiga, ini digantikan dengan CKL, ya digantikan dengan CKL. Nah jelas ya, untuk ketiga ini yang harus digantikan mulai dari kolom yang pertama, kolom yang kedua, dan kolom yang ketiga. Nanti diperoleh juga nanti untuk nilai ini ya. Nah, nilai XYZ ini lebih tepatnya ya. Ibu keliru yang menuliskannya. Ini harusnya satu lagi nih, X, Y, dan Z. Harusnya seperti itu ya. Diperoleh nanti X-nya ya, sama dengan di SPLDV, yaitu DX per D. Nah, ini pun juga sama. Nanti DX per D, Y, untuk Y nanti juga sama, yaitu DY per D, masih sama juga. Dan Z-nya adalah DZ per D, ya masih sama. Antara X, Y, dan Z yang dirumuskannya adalah sama, DX per D, DY per D, dan DZ per D. Lagi-lagi untuk memperjelas pemahaman kalian, kita perhatikan contohnya. Contohnya dulu untuk penyelesaian masalah SPLDV ini ya, dengan menggunakan determinan matriks tadi dalam bentuk soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Biasanya ditampilkannya dalam soal cerita. Ini ya, kita baca dulu soalnya, kita pahami dulu soalnya, nanti agar bisa menuliskannya dalam model matematika. Jadi ini ada Aldi membeli 4 buku
dan 5 pensil seharga 21.500. Kemudian Ida, jadi tadi ada Aldi, sekarang ada Ida, membeli 6 buku dan 2 pensil seharga 24.000. Ya, perhatikan dari jumlah buku yang dibeli, jumlah pensil yang dibeli, dan harga masing-masing dari punyanya Aldi dan punyanya Ida. Nah, pertanyaannya ini, jika Mira, ya sekarang Mira ini yang mau beli pensil dan buku ya, ingin membeli sejumlah 3 buku dan 2 pensil. Nah, berapa yang harus dibayarkan oleh Mira? Ya, kasus ini atau permasalahan ini nanti kita selesaikan dengan beberapa konsep yang kita bahas pada slide-slide sebelumnya tadi, gitu ya. Nah, jawabannya seperti ini. Jadi kita harus memisalkan dulu karena bentuknya soal cerita ya. Jadi kita harus menggunakannya dalam permisalan di matematika berbentuk variabel. Jadi harus dimisalkan dulu ini, harga buku dinyatakan dengan X itu. Kemudian harga pensilnya itu dinyatakan dengan Y. Diperoleh ini nanti. Jadi sistem persamaannya, sistem persamaan linier yang bisa dibuat itu nanti bentuknya seperti ini. 4X ini berarti tadi ada seorang siswa tadi ya, yaitu yang bernama Aldi tadi ya, membeli 4 buku di sini ya. Dan itu nanti ini, dan 5 pensil. Nah, berarti kita menuliskannya dalam bentuk 5Y ini sama dengan harganya ya, harga yang dikeluarkan oleh Aldi tadi yaitu 21.500. Nah, kemudian ini adalah siswa yang kedua tadi yang bernama Ida tadi ya. Jadi dia membeli sejumlah 6 buku dan 2 pensil itu seharga 24.000. Itu ya, jelas ya dari bentuk sistemnya dulu. Nah, dengan aturan tadi atau dengan istilah nama metodenya adalah metode Cramer tadi ya. Nah, metode Cramer tadi diperoleh ini nilai D sama dengan pada baris pertamanya itu 45, diperoleh dari sini 45. 62 itu diperoleh juga dari sini. Atau perhatikan kolomnya juga boleh. Jadi kolomnya 46 ini yang menunjukkan dari variabel X. Terus 52-nya dari variabel Y di sini ya. Jelas ya, dari sini dulu angka-angka ini diperoleh dari sini, dari sistem persamaan liniernya. Maka nanti karena ini D itu tadi menunjukkan determinan, determinan tadi adalah rumusnya AB dikurangi AD dikurangi saya ulangi, determinan tadi adalah AD dikurangi BC ya, AD dikurangi BC. Jadi 4 dikali 2 menghasilkan angka 8 ini, dikurangi adalah 5 dikali 6 adalah 30 ini. Nah, maka menghasilkan nilai sama dengan negatif 22. Jelas ya, saya ulangi lagi, tadi ibu mengucapkannya agak keliru ya. Jadi AD dikurangi BC 4 kali 2 dikurangi 5 kali 6 gitu. Lanjut, untuk DX-nya, DX tadi perhatikan kolomnya ya, perhatikan ini kolomnya. Kolom yang diganti adalah kolom yang pertama. Kolom yang pertamanya adalah ini diganti dengan angka yang di sini. Nah, perhatikan dari sistem persamaannya. 21.500 dan 24.000. Nah, tuliskan di sini sebagai kolom yang pertama.
Dan yang kolom keduanya tetap ya, tetap dari sini adalah 5 dan 2. Setelah itu lagi-lagi ini artinya juga sama, yaitu mencari nilai determinannya. Jadi 21.500-nya dikali 2 menghasilkan angka ini 43.000. Dikurangi perkaliannya yang ini 24.000 dikali 5 ya, karena rumusnya tadi lagi-lagi adalah AD min BC. Menghasilkan angka ini tadi perkalian antara 5 dikali 24.000 adalah 120.000. Maka sama dengan negatif 77.000 ya. Jelas ya? Lanjut untuk DY-nya ya, ingat lagi tadi DY tadi yang diganti adalah kolom yang kedua. Kalau DX tadi adalah kolom yang pertama, ya sekarang DY-nya adalah kolom yang kedua. Sedangkan kolom pertamanya adalah tetap, yaitu angka ini, angka 46. Begitu ya. Jadi ini perkaliannya ya, 4 dikali 24.000 itu menghasilkan angka ini 96.000. Dikurangi ini perkaliannya 21.500 dikali 6, maka menghasilkan ini 129.000. Maka setelah nanti dikurangkan menghasilkan negatif 33.000. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi nanti untuk nilai D-nya tadi menghasilkan negatif 22, nilai DX-nya tadi menghasilkan nilai negatif 77.000, dan nilai DY-nya tadi adalah negatif 33.000. Nah, nilai variabel yang mau kita cari tadi adalah X dan Y, yang sesuai dengan permisalan tadi adalah X-nya nanti untuk menunjukkan harga buku dan Y-nya nanti untuk menunjukkan nilai harga pensil. Jadi nanti X-nya kita tuliskan dulu, rumusnya adalah DX per D, maka sama dengan nilai dari DX ini adalah negatif 77.000 per nilai D-nya adalah negatif 22, maka sama dengan nilainya menjadi positif, ini positif 3.500. Kemudian dan Y-nya ini ya sama dengan DY per D sama dengan negatif 33.000 per negatif 22, sama dengan juga menghasilkan nilai positif adalah 1.500. Begitu. Nah, karena tadi adalah Mira yang ingin membeli pensil dan bukunya ya, sejumlah ini. Jadi Mira ingin membeli 3 buku dan 2 pensil, maka di sini dituliskan 3X ditambah 2Y. Karena dilihat dari ini tadi ya, 3 buku dan 2 pensil. Maka sama dengan 3 kali dari harga X-nya tadi atau 3 kali dari harga bukunya tadi adalah 3.500 rupiah ditambah 2 dikali 1.500 rupiah. Maka sama dengan ini dikalikan sama dengan hasilnya ini 10.500 rupiah ditambah ini pun juga dikali menghasilkan 3.000 rupiah, sama dengan hasil akhirnya ini 13.500 rupiah. Jadi kesimpulannya ini harga yang harus dibayarkan oleh Mira itu sebesar 13.500 rupiah. Nah, itu ya, itu tadi adalah penyelesaian masalah SPLDV. Nah, kemudian ini contoh penyelesaian masalah dengan SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Masih sama, kita nanti menggunakan determinan matriks. Ya, permasalahannya seperti ini. Jadi sebuah perusahaan penerbangan
menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Jadi ini jenis-jenis pesawatnya ya. Kemudian setiap pesawat itu dilengkapi dengan kursi penumpang dengan kelas turis, ekonomi, dan VIP. Jumlah kursi penumpangnya dari ketiga jenis pesawat tersebut disajikan pada tabel berikut ini. Nah, jadi ini menunjukkan bagian kategorinya tadi ya, ada kelas turis, kelas ekonomi, dan kelas VIP. Kemudian yang ini Airbus yang 100 itu jumlahnya ada 50 untuk kelas turis, 30 untuk kelas ekonomi, dan 32-nya untuk kelas VIP. Kemudian Airbus 200-nya ini 75 untuk kelas turis, 45-nya untuk kelas ekonomi, dan 50-nya untuk kelas VIP. Kemudian Airbus yang terakhir, jenis yang ketiga yaitu Airbus 300, itu sebanyak 40 ya, itu untuk kelas turis, 25-nya untuk kelas ekonomi, dan 30-nya ini untuk kelas VIP. Perusahaan telah terdaftar, jadi perusahaan telah terdaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A seperti pada tabel berikut. Jadi kategorinya ini tadi masing-masing kategori dari kelas turis, kelas ekonomi, dan kelas VIP-nya ini jumlah penumpangnya. Jadi jumlah penumpangnya, kelas turisnya ada 305, kelas ekonominya ada 185, dan kelas VIP-nya itu sejumlah 206. Maka nanti permasalahan di sini dimunculkan berapa banyak pesawat yang harus dipersiapkan untuk perjalanan tersebut. Nah, ini ya, lagi-lagi kita pun juga harus memisalkan dari jenis pesawatnya tadi ya. Jadi X-nya ini menunjukkan banyaknya pesawat Airbus 100. Y-nya tadi menunjukkan banyaknya pesawat Airbus 200. Dan Z-nya adalah menunjukkan banyaknya pesawat Airbus 300. Itu ya, dari jenis-jenisnya tadi dimisalkan X, Y, dan Z. Maka sistem persamaannya yang terbentuk adalah seperti ini tadi. Jadi ini dari kelas turis sejumlah 50, dari kelas ekonomi sejumlah 75, dan kelas VIP-nya adalah 40. Maka ini dituliskannya 50X ditambah 75Y ditambah 40Z sama dengan 305. Ini adalah jumlah total dari penumpangnya. Begitu ya. Nah, dan yang ini adalah dari Airbus yang 200 tadi. 30 dari turis, kelas turis. Jadi menuliskannya 30X ditambah 45Y dari kelas ekonomi dan 25Z dari kelas VIP. Ini ya, sejumlah 185. Dan seterusnya, ini seterusnya maksudnya untuk Airbus jenis yang ketiga tadi, Airbus 300 tadi, sama ya. Jadi kelasnya masih sama juga, jadi kelas turis, kelas ekonomi, dan kelas VIP sejumlah 206. Nah, ini kita ubah, jadi tanda panah ini maksudnya kita mau mengubah bentuk ini, bentuk SPLTV-nya menjadi bentuk matriks. Ya, kita ubah menjadi bentuk matriks seperti ini, 50, 75, 40, 30, 45, 25, 32, 50, 30 diperolehnya dari sini. Kemudian ini, ya, satu kolom ini adalah XYZ-nya. XYZ itu diperoleh dari tadi ya, permisalan tadi, Airbus-nya tadi. Dan yang ini
305, 185, dan 206. Nah, ini pun juga menjadi satu kolom. Jelas ya, jadi bentuk determinannya menjadi seperti ini. Nah, lanjut. Kita ingin menuliskan ini, X-nya tadi ya. Karena 3 variabel, maka nanti kita mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Jadi nilai X-nya ini rumusnya tadi dx per D. Kalau Y-nya dy per D. Kalau Z-nya berarti dz per D. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah dx-nya tadi. Dx tadi adalah menggantikan pada kolom pertamanya. Jadi 305, 185, dan 206 itu digantikan dari sini tadi. Dari jumlah total penumpangnya. Itu ya, digantikan ke sini, ke kolom yang pertama ini. Sedangkan kolom yang kedua masih sama, kolom ketiga pun juga masih sama. Nah, seperti ini masih sama. Pernya per D. Nah, per D-nya itu tadi diperolehnya dari ini tadi. Nah, yang ini. Tetap yang ini ya, 50, 75, 40, baris pertama 30, 45, 25 pada baris kedua, 32, 50, 30 pada baris yang ketiga. Nah, ini masih sama. Nah, ini pun juga nanti dicari dengan menggunakan Nah, ini bagaimana nilai dx-nya ini? Sebelum nilai ini diperoleh, sebenarnya kita harus mencari nilai determinannya ini. Dengan cara tadi, jangan lupa ya, menambahkan 2 kolom di belakangnya sini. Jadi 2 kolomnya adalah kolom yang pertama ini, 305, 185, dan 206. Ini kolom pertama, nanti kok tambahkan di sini. Dan kolom yang kedua juga tambahkan di sini. Nah, jadi 75, 45, 50 juga tambahkan di belakangnya sini. Nanti dikali-kali gitu tadi ya, 305, 45, 30 tadi dikali gitu ya. Dikali-kali dan dijumlah, kemudian dikurangi, begitu ya. Itu menghasilkan angka ini, negatif 300. Ya, nanti boleh kalian mencobanya di kertas sendiri dengan langkahnya tadi. Sudah kita bahas di determinan matriks untuk ordo 3x3, begitu ya. Nah, kemudian yang D ini pun juga sama. Jadi D-nya ini diperoleh dengan mencari determinan dengan metode yang namanya adalah metode Sarus tadi loh ya. Jadi ini menambahkan dulu 2 kolom di belakangnya, yaitu angka 50, 30, dan 32. Ini tuliskan di sini. Nah, dan kolom keduanya ini pun juga tuliskan nanti di belakangnya sini, yaitu 75, 45, dan 50. Ini nanti tuliskan di sini. Terus dikali nanti ini. Nah, 3 atau angka yang harus dikalikan 50, 45, dan 30. Nah, ini dikalikan dan seterusnya ya. Nanti kalian boleh mencobanya sendiri. Nanti ini menghasilkannya adalah negatif 100 gitu ya. Jadi nanti ini menghasilkan angka 3 untuk nilai X-nya. Nah, saya rasa jelas ya. Terus kemudian untuk nilai Y-nya juga sama atau mirip dengan nilai X-nya tadi. Tapi yang harus diingat, yang diganti adalah kolom yang kedua. Yang kalau jika dx tadi kan yang diganti di kolom yang pertama. Kalau dy ini yang diganti adalah kolom yang kedua. Jadi digantikan dengan angka ini tadi, 305, 185, dan 206. Sedangkan kolom yang pertama dan ketiga sama, masih sama angkanya, yaitu 50, 30, 32. Nanti jangan lupa juga cara mengerjakannya, 2 kolom ditambahkan di belakang sini, baru dikalikan 3 angka begitu ya. D-nya tadi sudah mencari dari yang atas tadi, ini masih sama, jadi nggak perlu menuliskan lagi langkahnya, tidak apa-apa. Jadi meniru dari sini ya, langsung tuliskan di sini juga boleh, yaitu negatif 100, karena langkahnya sama ini. Untuk D dari X maupun D dari Y. Itu ya, menghasilkan angka 1. Nanti nilai Y-nya. Dan yang terakhir adalah ini, kita mencari nilai Z. Nilai Z-nya juga masih sama, yaitu dz per D.
Yang perlu diingat juga, DZ yang harus digantikan adalah kolom yang ketiga. X tadi kolom pertama, Y tadi kolom kedua, Z adalah kolom yang ketiga. Sedangkan D-nya masih sama, antara X, Y, dan Z-nya sama. Nah, untuk DZ-nya tadi ya, jangan lupa juga menambahkan atau menuliskan kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Tuliskan di sini, baru nanti dikalikan ini 3 angka gitu. Ya. Nah, menghasilkan angka ini negatif 200 per negatif 100, maka menghasilkan nilai angka 2 di sini ya, hasil akhirnya 2. Nah, saya jamin kalian sudah bisa ini untuk langkah-langkah ini. Perhatikan nanti metode Sarus tadi ya. Oleh karena itu, banyaknya pesawat Airbus jenis yang pertama tadi Airbus 100 yang disediakan nanti sebanyak 3 unit, karena tadi di sini menghasilkan angka 3. Begitu ya. Terus kemudian banyak pesawat Airbus 200 yang jenis kedua, itu yang disediakan adalah sebanyak 1 unit. Nah, 1 unit di sini. Dan yang terakhir, banyak pesawat Airbus yang jenis 300 yang disediakan adalah sebanyak 2 unit. Itu ya. Jadi bisa kita lihat dari hasil akhirnya di sini. Lebih hati-hati untuk menghitung determinan pada ordo 3 kali 3. Seringkali ketelitian dari kalian harus benar-benar diperhatikan. Hitung lagi plus minusnya atau angka-angka yang menjadi pengalinya. Begitu ya, saya rasa cukup untuk pembahasan kita, yaitu determinan matriks, khususnya adalah ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk belajar dari rumah. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.